Halo, Bismillah, Assalamualaikum. Alhamdulillah, ketemu lagi di Banaca Channel. Kebetulan saat ini kita akan sedikit ngobrol pembahasan, wah terlalu tinggi ya. Kita ngobrol tentang macam-macam penyakit. Sini poinnya saya coba berbagi pengalaman cerita aja sih tentang penyakit medis dan penyebabnya, terus penanganannya apa gitu. Kalau penyakit, wah ini nggak tahu nih karena aneh nggak kurang pengalaman juga kali ya. Jadi karena ngobrol, jadi penyakit medis itu kan apa sih? Misalkan mah gitu kan, jantung koroner gitu kan, terus liver dan lain-lain kayak gitu. Tapi aneh ngambil garis besarnya aja dah. Pernah aneh punya penyakit itu, ini penyakit karena aneh orang awam gitu, punya penyakit kuning. Apa ya penyakit kuning deh? Penyakit liver kali ya kalau medisnya gitu. Penyakit medis. Kenapa bilang orang kampung penyakit kuning? Karena kuning, kuku aneh agak semu-semu kuning gitu, tapak tangan juga semu-semu kuning, terutama nih kelopak mata nih agak-agak kuning gitu kan. Ini kuning nggak? Enggak ya? Putih. Gitu. Nah akhirnya waktu itu ternyata penyebab awalnya sering ngegampangin makan, telat makan, fokus sama aktivitas yang kita jalanin, udah telat makan, minumnya juga kurang gitu bang, minumnya juga kurang. Udah itu terus sering terjadi kayak gitu, akhirnya imun kita kan drop, akhirnya lambung agak bermasalah. Awalnya kayaknya wah ini masuk angin, dikerokin gitu kan, masuk minum herbal apa yang anget-anget dan lain-lain kayak gitu. Akhirnya kok nambah sering nih gitu penyakitnya kayak gitu. Ternyata itu akhirnya kena yang namanya mah kalau penyakit medisnya. Jadi kalau bilang penyakit medis atau penyebabnya apa itu udah kejawab tuh gitu. Jadi kita jangan ngejolimin diri lah. Waktunya kita makan sesuai dengan keterangan. Makanlah sebelum lapar gitu ya, stop sebelum kenyang. Cara penanganan untuk penyakit medis yang mudah seperti apa? Misalkan tiba-tiba kepala puyeng, bangkrut, sakit. Oh itu penyakit medis bang ya? Iya. Takutnya penyakit tanggung bulan itu. Ya, ini lebih apa ya? Karena bukan orang medis, jadi ya minimal kita atur lah. Pola hidup kita atur. Kalau tadi karena aneh bukan ini, jadi nggak ngelebar kemana-mana. Sesuai dengan pengalaman aneh aja. Aneh awalnya karena sering telat makan seketemunya, maksudnya maaf gitu, misalkan makan wah gorengan enak nih gitu kan, padahal perut belum keisi itu, makan gorengan nyomot 10.000 habis. Iya. Terus minumnya maaf yang dingin, kayaknya seger tuh, lebih seger gitu kan, dingin manis di saat tengah hari buta gitu kan, terik matahari, minum mungkin saat itu enak, pas sampai rumah perut nggak enak dan lain-lain karena minyaknya tadi, Allah alam kan gitu, kayak gitu-gitu. Jadi ya kita harus lebih banyak mengatur lagi, makan sesuai dengan aturan, waktunya makan pagi jam berapa, siang jam berapa, sore jam berapa gitu kan. Dan jenis makanannya tadi juga kita harus kita perhatikan gitu, harus kita perhatikan, jangan selalu itu aja makan, nggak ada variasi yang lain. Nah seperti juga katanya nih dari gangguan lambung tadi juga pengaruhnya dari ini sih, kurang cairan. Dikasih gambaran tuh kayak misalkan mixer gitu kan, kita mau ngeblender sesuatu, ditaruh sesuatu yang padat tadi gitu kan, biar jadi lumat kan, dia biar lebih lumatnya maksimal itu harus dikasih cairan atau air kan yang cukup. Begitu juga lambung kita atau pencernaan kita.
apalagi kan tubuh kita kan 80% lebih itu cairan. Jadi kalau kurang cairan akhirnya si lambung tadi nggak bisa mencerna secara maksimal makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, jadi lengket, jadi mengandung hal-hal yang ya mengganggu lah. Nah akhirnya dari emah tadi lanjut tuh Hani nggak memperhatikan tadi, pas disembuh dari asam lambung atau emah tadi dibikinin kunyit gitu, atau apa namanya yang warna hijau-hijau itu tuh di warung beli gitu kan. Udah pas ngerasa enak begitu lagi, nggak dirubah lagi pola makannya, waktunya atau jenis makanannya, akhirnya meningkat tuh ke apaan, tipes apa namanya bang, yang tiap kalau mau sore itu menggigil badan dan lain-lain, meriang, itu bisa 2 minggu 3 mingguan itu sakit kayak gitu, nggak enak. Terus mulut juga nggak ada rasanya, pahit, nggak enak gitu makan apapun gitu. Akhirnya dibikinin sama ibu mertua, dibikinin biang kunyit tuh, biang kunyit, telur kuning, telur ayam apa namanya bebek sama madu, sehari 3 kali suruh minum. Ya, ukuran berapa, 150 mili ya kalau tuh, sekali minum, siangnya minum itu lagi, sebelum makan sorenya minum lagi. Makannya udah selama hampir 3 minggu tuh bubur aja udah. Kayak orang sakit, emang sakit. Gitu. Akhirnya udah tuh pas sudah alhamdulillah dikasih kesembuhan sama Allah, enak lagi. Nggak memperhatikan lagi pola hidup kita, konsumsi makanan kita dan lain-lain. Dikasih ujian lagi sama Allah, tepar bener-bener. Badan udah lebih dari yang tipes tadi. Akhirnya timbul tuh ada semu-semu kuning segala macam, sebulan loh ada tepar kayak gitu, sebulan. Nggak taunya udah sempet tuh aneh dibawa ke klinik lah, dibawa ke klinik, wah ini ada harus ditindaklanjuti nih gitu ke rumah sakit besar gitu kan. Ini kayaknya ada indikasi terkena penyakit apa sih kuning tadi tuh gitu. Liver, gangguan liver segala macam, sempet di ini kan, wah ditempelin ini segala macem, terus yang di jempol juga di kaki, kabel-kabel semua kayak gitu. Wah ini diapain nih? Gitu. Udahlah kapok lah, nggak mau ini lagi lah segala macam kan, pengen sehat segala macam. Jadi poinnya ya kita atur lah. Kita harus bijak, harus arif bijaksana, memperhatikan, mengurus diri kita, kebutuhan. Jangan lebih mengutamakan keinginan sih, kebutuhan tubuh apa sih? Mengkonsumsi yang berserat, yang cukup dengan cairan, yang lunak-lunak. Boleh sih, bukan nggak boleh makan gorengan, boleh, tapi jangan udah perut kosong makannya gorengan mulu, gorengan, akhirnya ya kayak gitu tadi. Berarti Atau apakah semua makanan itu tidak sehat, Pak? sebenarnya Allah menciptakan tubuh kita ini kan dengan sangat sempurna dan sebaik-baiknya bentuk dan sempurna dibandingkan dengan makhluk Allah, ciptaan Allah yang lain. Jadi enggak harus seperti menyalahkan kayak gitu juga. Akhirnya kita kembali lagi lah ke diri kita. Kalau kita bisa mengatur apa yang kita butuhkan tadi, terutama berupa konsumsi makanan berserat, buah-buahan ya. Kalau ngomong buah-buahan sih nggak usah yang mewah-mewah lah. Kita lagi jalan gitu kan, ada tukang rujak potong gitu kan, 4.000 perak kita beli melon atau beli ini, itu kayaknya udah cukup dah buat kita kan gitu. Tiap hari kita beli, makan satu, baru kita makan makanan yang berat tadi, nasi atau apa, kan kayak gitu ya. Semua kembali ke diri kita. Allah menciptakan segala sesuatu itu ya ada istilah gini, ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Kalau bagi aneh kan sebenarnya ilmu bukannya nggak ada ilmu hitam, nggak ada ilmu putih, tergantung siapa yang mempergunakannya tadi, tergantung siapa yang menilai tadi. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu ada manfaatnya sesuai dengan manfaat dan kegunaannya. Buat siapa? Buat si manusia yang ditugaskan oleh Allah menjadi khalifah
di muka bumi ini. Berarti semua yang diciptakan oleh Allah itu memfasilitasi kehidupan manusia. Agar apa? Agar selalu berhamba mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keridhaan dari Allah. Kira-kira kayak gitu deh. Mohon maaf sebelumnya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Saya ini jadi sarana pengingat dosa masa lalu, kesalahan saya, nggak ngatur pola makan dan seenak keinginan sendiri. Bang, apakah perilaku kita mempengaruhi ke penyakit medis? Contoh, kita melakukan satu dosa berefek kepada penyakit medis. Ya semua kan ada sebab akibatnya. Kalau dibilang berefek, kayaknya sangat banget deh, sangat berefek sekali. Jadi Allah memberikan suatu ujian atau teguran itu kan bisa melalui apa aja, gitu kan. Ya salah satunya itu penyakit medis tadi ya. Jadi kok ada nyangkut non medis nih? Nantilah kita bahas ya. Jadi dengan kesalahan tadi kita menzolimi diri kita, makan yang pedas-pedas. Karena ini punya mah nih gitu kan. Aneh makan yang pedas-pedas, yang super power pedas nih dan lain-lain. Padahal kapasitas kemampuan lambung aneh ini cuma level 1. Ternyata wah ini makanan enak banget nih, gratis lagi kan gitu kan, level 5. Wah dihajar. Pelanggaran dosa, misalkan kita melakukan satu dosa, berefek ke medis nggak? Dosa, misalkan entah itu jolim ke orang atau meninggalkan sholat atau dosa yang lain. Berefek juga bang. Ya tadi lebih masalah efek atau enggaknya, nyangkut atau enggaknya, bagiannya sih pengaruh juga bang. Contoh misalkan, nih orang punya penyakit lambung nih, nggak doyan nggak suka pedas. Kalau misalkan dikasih pedas, pasti bermasalah. Udah tahu kayak gitu, ditawarin lah, bang makan bakso nih. Padahal dikasih sambelnya itu 5 sendok. Karena nih orang nggak curiga juga dan wah nih bakso enak nih, paling enak nih di misalkan bakso bakso yang paling enak lah gitu kan, harganya mahal, rasanya ajib, istimewa, siapa yang nggak suka kan gitu kan, siapin lah, ayo kita makan bareng-bareng segala macem, dimakan lah mau nggak mau sama temen yang tadi gitu. Padahal niatnya kita ngeraktir buat ngerjain dia juga, itu kan dosa kan. Nah akhirnya berdampak lah sama orang itu, lambungnya bermasalah dan lain-lain. Nah akhirnya apa? Kita telah berbuat zolim pada orang lain. Suatu ketika itu akan apa yang kita tanam, maka kita akan memetik hasilnya. Maka kita nanam yang baik-baik aja lah. Bisa jadi tuh orang nanti akan menimbulkan rasa dendam, dikerjain pula kita. Mending kalau sama bakso yang pedas, udah disiapin bakso yang super pedas lagi, kita suruh bayar. Kira-kira kayak gitu. Kalau kita nggak suka sama orang, kemudian kita ngomongin dia dan macam-macam lah, apakah itu penyakit, bisa masuk penyakit hati atau gimana itu bang? Itu salah satu medis atau gimana? Aduh, ini jadi belum terbuka nih kalau masalah medis non medis. Ya bisa jadi kan kalau menyangkut ya pendapat aneh, karena aneh ditanya, ya bisa jadi karena hatinya itu kurang bersih, pikirannya itu selalu akhirnya berpikir suatu hal yang nggak baik juga. Akhirnya dia lebih banyak menggunjingkan, lebih mengintrospeksi orang lain daripada memperbaiki diri. Ya akhirnya lebih ke bahasa agamanya ghibah ya bang ya. Lebih bahasa agamanya ghibah, membicarakan keburukan orang, mengkoreksi orang lain. Akhirnya diri kita kosong. Setelah kosong diisi deh sama penyakit-penyakit. Karena si kehet ngebisikin terus kan segala macam. Akhirnya bisikan-bisikan yang negatif itu yang mempengaruhi, yang mengisi pikiran kita, mengotori hati kita. Akhirnya terkontaminasi penyakit mulu deh. Yang keluar akhirnya dengan pemikiran yang kotor, dengan hati yang tidak bersih. Akhirnya keluarlah lisan-lisan yang bahasanya sampah. Akhirnya menyinggung perasaan orang.
Apalagi tuh orang sampai tahu, wah ada yang ngomongin gue segala macem. Akhirnya pas suatu ketika ketemu, kita jadi penyakit medis loh. Kenapa? Orang itu tersinggung, ditonjok deh, bonyok kita, penyakit medis kan. Kira-kira kayak gitu. Nggak nyambung kali ya. Ya begitulah kira-kira pendapat saya. Bila tidak berkenan, saya mohon maaf. Bila apapun pendapatnya dari obrolan barusan, ya tolong komen aja gitu. Mau like yang begini boleh, mau yang begini juga boleh, apapun saya terima. Terima kasih. Yang pasti pemirsa semua udah nonton tayangan saya. Sekali lagi kita ya berusaha bercerita, mudah-mudahan menjadi suatu pengalaman, mendapatkan suatu informasi positif dari pengalaman cerita saya. Sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, dan saya berusaha memberikan suatu cerita yang ada hikmahnya. Jangan lupa like atau tidak like, yang penting ditonton sampai selesai biar nggak gagal paham. Subscribe juga terima kasih, enggak pun enggak apa-apa. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.